warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Senetu Zahra dengan NIM 12421000008 dari kelas 1A jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu peradaban Islam adalah suatu sistem kehidupan yang kompleks dan dinamis yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Peradaban ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari agama, sosial, politik, ekonomi, hingga ilmu pengetahuan dan seni. Contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Rasulullah ada pendirian Madinah. Rasulullah mendirikan Madinah sebagai negara Islam pertama. Ini merupakan tonggak sejarah penting dalam perkembangan peradaban Islam, karena Madinah menjadi pusat pemerintahan ekonomi dan sosial bagi umat Islam. Yang kedua ada konstitusi Madinah. Rasulullah menyusun piagam Madinah yang menjadi konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Piagam ini mengatur hubungan antara berbagai suku dan agama yang hidup di Madinah, serta menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang ketiga ada perkembangan ekonomi, yaitu Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk berdagang dan berusaha secara halal. Kegiatan ini yang berkembang pesat di Madinah menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Terus ada pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama pada ekspansi wilayah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, wilayah Islam meluas dengan cepat. Ekspansi ini membawa pengaruh positif bagi penyebaran Islam dan peradaban Islam di berbagai belahan dunia. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Para sahabat Rasulullah SAW banyak yang menjadi ulama dan ilmuwan. Mereka mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu fikih, hadis, tafsir, dan bahasa Arab. Kemudian ada pembentukan sistem. Pada masa Khulafaur Rasyidin berhasil membangun sistem pemerintahan yang efektif dan adil. Terus saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dampak hijrah Nabi Muhammad SAW terhadap perkembangan peradaban Islam. Peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah merupakan titik balik yang sangat signifikan dalam sejarah Islam. Hijrah ini tidak hanya mengubah nasib umat Islam, tetapi juga menjadi tonggak berdirinya negara Islam pertama dan meletakkan dasar-dasar peradaban Islam yang begitu berpengaruh hingga saat ini. Dampak dalam aspek politik, yang pertama, berdirinya negara Islam. Hijrah menandai berdirinya negara Islam pertama di Madinah. Rasulullah berhasil menyatukan berbagai suku dan golongan di Madinah dalam sebuah negara yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada sistem pemerintahan. Rasulullah membentuk sistem pemerintahan demokratis dan berkeadilan. Semua warga negara tanpa memandang status sosial atau agamanya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pengaruh kebijakan toleransi beragama pada masa Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan bermasyarakat. Contohnya, kebijakan toleransi beragama pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Kedua dinasti ini, terutama Abbasiyah, menerapkan kebijakan toleransi beragama yang relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa kerajaan kontemporer lainnya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Zaman keemasan Islam adalah periode di mana peradaban Islam mengalami puncak kejayaan dalam bidang ilmu, pengetahuan, seni, dan budaya. Pada masa ini, umat Islam memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan peradaban dunia. Tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi, yang pertama ada Ibnu Sina, yaitu seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan. Karya-karyanya dalam bidang kedokteran, khususnya Al-Qanun fi al-Tibb, menjadi referensi utama dalam dunia kedokteran selama berabad-abad. Yang kedua ada Al-Khwarizmi, seorang ahli matematika yang sangat penting. Ia dikenal sebagai Bapak Aljabar modern dan memberikan kontribusi besar pada pengembangan sistem bilangan. Yang ketiga ada Ibnu Haytham,
seorang ahli fisikawan dan matematika yang dikenal sebagai Bapak Optik modern. Ia melakukan penelitian mendalam tentang cahaya dan penglihatan. Terus ada Ar-Razi, seorang dokter dan ahli kimia yang terkenal. Ia melakukan banyak eksperimen dan penemuan dalam bidang kedokteran dan kimia. Terus ada Jabir Ibnu Hayyan, seorang ahli kimia yang dianggap sebagai bapak kimia modern. Ia melakukan banyak penemuan dalam bidang kimia. Selanjutnya ada Al-Farabi, seorang filsuf yang sangat berpengaruh. Ia menulis banyak karya. Ia menulis karya tentang filsafat, logika, dan ilmu politik. Kemudian ada Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan sosiolog yang terkenal. Ia menulis Muqaddimah, sebuah karya monumental yang membahas tentang sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Terus ada bidang ilmu yang dikembangkannya, ilmu kedokteran. Ada ilmuwan muslim mengembangkan berbagai metode pengobatan, obat-obatan, dan alat bedah. Mereka juga mendirikan seperti rumah sakit dan sekolah kedokteran. Kemudian ada dalam bidang matematika, ilmuwan muslim mengembangkan aljabar, geometri, trigonometri, dan sistem bilangan. Kemudian di bidang astronomi, para ilmuwan membuat observatorium, membuat kalender, dan melakukan penelitian tentang pergerakan benda langit. Di bidang kimia, para ilmuwan melakukan eksperimen dan penemuan dalam bidang kimia seperti pembuatan kertas, tinta, dan berbagai jenis obat. Kemudian di bidang fisika, para ilmuwan mempelajari tentang cahaya, optik, dan gerak. Di bidang filsafat, para ilmuwan muslim mengembangkan filsafat Islam yang menggabungkan unsur-unsur filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Kemudian di bidang geografi, ilmuwan muslim membuat peta, menjelajahi berbagai wilayah, dan menulis buku tentang geografi. Kemudian ada faktor yang mendorong perkembangan ilmunya. Dari yang pertama ada dukungan dari para khalifah, yang kedua penerjemah karya-karya klasik, yang ketiga berdirinya lembaga pendidikan, yang keempat minat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.